Gen Z itu generasi cemas, bukan generasi emas. Sekarang coba deh kita lihat di sekeliling kita. Banyak sekali Gen Z yang saat itu malas-malesan. Coba deh, mereka yang berpikir kritis itu cuma hitungan jari. Yang kerjanya juga semangat, hitungan jari kan. Lalu di mana sih letak generasi emasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, perwakilan dari MAN Kota Blitar. Bersama saya Rizka Salsa dan dua teman saya spektakuler hari ini, ada Abrar dan juga Tias, yang siap menemani saya mengulik lebih dalam tentang Gen Z dan juga optimalisasi AI. Mungkin untuk Gen Z sendiri, saya nggak perlu bahas kali ya. Karena kan kita juga Gen Z ya, Kita sama-sama bagian Gen Z. dari Sama-sama Gen Z. Iya, sekali. Dan mungkin untuk AI ini juga sebenarnya kita udah tahu dan mungkin kita juga sering banget nih gunain dalam kehidupan sehari-hari. Dari Betul banget. AI ini tuh emang kecerdasan buatan nih yang dibuat untuk memudahkan kita sebagai manusia membantu pekerjaan kita nih dalam kehidupan sehari-hari. Betul Namun banget. faktanya, apakah benar sih AI ini tuh kita gunakan untuk memudahkan kehidupan kita sehari-hari atau mungkin banyak teman-teman kita nih yang menggunainnya salah digunakan ibaratnya gitu. Mungkin Abror bisa jelasin ke kita nih gimana tentang Gen Z dan juga optimalisasi AI ini. Terima kasih atas kesempatan untuk bicara. Menurut saya ini tentang kecemasan saya. AI ini sangat berbahaya loh ya bagi kita semua, terutama pada Gen Z ini. Karena mari kita lihat di sektor pendidikan terlebih dahulu. Di sektor pendidikan, riset dari Kompasiana pada tahun 2024 itu menyatakan bahwa 55% mahasiswa di Indonesia menggunakan AI seperti ChatGPT untuk mengerjakan tugas mereka copy paste tanpa memvalidasi data tersebut. Wah, parah kan itu. Ya, Copy parah banget. paste ya? Langsung, Iya, paste. langsung. Dan kita juga sering merasakan di sekolah bahwasanya dalam kurikulum Merdeka ini ada banyak sekali tugas presentasi. Hampir Ya. tiap hari. Setiap pelajaran. Ya, tiap belajar. Presentasi. Nah, tapi menurut saya presentasi ini kan berarti menyampaikan opini kita tentang suatu materi. Iya, Iya. betul. Minimal kita seharusnya bisa menguasai lebih dari 50% materi yang akan kita sampaikan. Tapi pada kenyataannya, mereka kan cuma merangkum, membaca rangkuman daripada AI ya. Orang sekarang itu membuat PPT itu mudah. Sekarang membuat PPT instan, bisa langsung digama AI contohnya. Contoh, kita membuat PPT tentang ekonomi makro. Langsung aja tuh nyuruh AI buatin PPT-nya dan materinya. Terus kita di depan kelas langsung baca ekonomi makro adalah bla bla bla. Contohnya bla bla bla. Ya, syukur sih kalau memang dari membaca tersebut tidak riset dulu itu langsung bisa memahami, Iya, itu langsung ya paham. syukur. Tapi kan kebanyakan kan nggak paham dengan apa yang disampaikan. Maka dari itu yang membuat saya itu aneh, seharusnya kan tahu. Buktinya ketika ada yang tanya terkait materi ini ya, mereka tanya kembali loh ke AI. Akhirnya searching Balik lagi di lagi. AI. Searching lagi, kan lucu ya gitu. Dan yang lebih memprihatinkan lagi yaitu saya melihat fenomena di Instagram, di TikTok, di Facebook, itu ada anak SMA kelas 3 Seumuran kita berarti. seumuran Iya. kita tidak bisa matematika dasar, sesimpel perkalian dan pembagian. 5 kali 6 tidak tahu, 10 bagi 5 tidak tahu. Ini jangan-jangan 1 kali 1 pun nggak tahu. Iya, simpel banget padahal itu. Sejarah Indonesia tidak tahu. Apalagi sejarah. Nah, presiden Indonesia tidak tahu, apalagi pahlawan Indonesia. Makanya karena Gen Z ini terlalu bergantung pada AI yang mengurangi fungsi kognitif otak mereka untuk berpikir kritis. Ya. Yang membuat Gen Z ini dalam dunia kerja pun sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam studi Forbes tahun 2025 itu menyatakan bahwasanya manajer itu 30%-nya ya lebih memilih untuk investasi AI daripada merekrut lulusan baru. Ya karena itu tadi, Gen Z terlalu bergantung pada AI, kemampuannya masih dipertanyakan dan tidak mampu bersaing. Dan generasi kita itu ya terkenal dengan etos kerja yang kurang baik gitu Iya. ya. Jadi yang membuat perusahaan itu
sangat Ogah ya enggan menerima gitu loh ya untuk mereka enggan. kita. Makanya kekhawatiran saya semakin ke sini adalah nanti 2045 Gen Z ini jadi apa ya? Waduh. Apa tergantikan semua dengan AI dan Gen Z ini jadi pengangguran? Kita kan Penganggur. paling tidak menginginkan Ya, masa pasti. depan yang Iya, seperti iya, itu. iya. Jadi mungkin Saudari Tias bisa memberikan saya solusi atas dilema masalah saya tersebut itu tadi. Maka dari itu saya kembalikan ke host. Terima Ya, kasih. memang benar, karena saat ini kan kita memang hidup berdampingan dengan teknologi, apalagi dengan AI, dan ternyata problem itu gak cuman Mas Abror aja yang ngalamin, tapi juga kita semuanya Kita nih merasakan, berpikir kita dan juga semua ya merasakan. berpikir gimana sih caranya supaya kita bisa ngehadapin AI ini, karena kan semua itu teknologi kembali lagi pada kita kan ya. Ya, Itu bisa penggunanya. jadi teman, bisa jadi sahabat kita. Dan mungkin Tias ini punya solusi nih atas problema kita semuanya tentang AI dan juga kekhawatiran kita nih tentang masa depan kita dengan teknologi ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, mengenai keresahan atau kecemasan ini, itu sebenarnya nggak cuman kita rasakan sebagai Gen Z. Bahkan seorang pakar, the godfather of AI, ya ini senior dari salah satu kreator AI yang terkemuka di dunia, itu sendiri menyatakan bahwa ya AI ini memang mempermudah hidup manusia, tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa AI ini punya ancaman yang mematikan bagi manusia. Jadi kita wajar kalau misalnya kita khawatir mengenai masa depan kita, ada AI ini gimana, itu kita khawatir itu wajar. Nah, tapi kita juga nggak bisa bohong kalau di kehidupan kita nih, teman-teman kita sendiri di sekolah, di rumah, teman-teman di medsos, itu semua pasti udah pernah tanya ChatGPT. Pasti. Iya, Pasti udah pasti. pernah tahu AI. Nah, kalau kita lihat dari data di Kementerian Digital Indonesia, mengatakan bahwa popularitas AI di Indonesia itu dalam 1 tahun ke belakang ada 1,4 miliar akses Wow, Gila. dalam 1 tahun 1,4 aja. miliar. Dan Indonesia termasuk peringkat ketiga dunia setelah Amerika dan India, pemakai AI terbanyak di seluruh dunia. Which is kita melihat bahwa kita udah nggak bisa nih nyetop AI untuk menolak mentah-mentah, kita nggak mungkin. Nah, kalau misal aku menanggapi dari kasus yang dipaparkan oleh Iya. Kak Abro tadi, bahwa memang penggunaan AI di Indonesia mungkin masih belum bisa optimal ya. Iya, Nah, aku tertarik banget nih sama pendapat seorang aktivis peneliti transformasi digital dari Universitas Gadjah Mada, Bapak Irodat Wirid. Beliau ini menyampaikan bahwa memang AI ini hadir di Indonesia itu terlalu cepat. Kita terlalu cepat menerima, jadi kita belum sempat belajar dasar-dasarnya AI. Ada 3 poin utama di mana kita harus menguasai ini sebelum kita dikuasai oleh AI. Apa itu? Jadi yang pertama itu mengenai etika sosial. Kalau kita bicara tentang etika ya, secara garis besar mungkin bagaimana kita itu berpendapat, bagaimana kita di lingkungan itu menghadapi persoalan-persoalan. Jadi etika ini memang basic manner ya kalau kita Iya. bilang. Dan itu nanti juga bisa dan harus kita terapkan di lingkungan di mana kita berhadapan dengan AI. Itu yang pertama, etika sosial. Yang kedua, ini termasuk topik yang memang agak urgent ya kalau kita bicara di Indonesia khususnya, yaitu literasi digital. Literasi digital. Kalau kita ngomongin tentang literasi ya, di Indonesia itu kayaknya lemah banget ya. aduh masih minim ya Iya, untuk berat sekali. atensinya dan lain sebagainya. Dan juga literasi secara umum dulu deh, membaca buku pelajaran. Melihatnya pun Iya, tak melihatnya sudi. pun tak sudi gitu kalau Nggak akan di disentuh itu. akan disentuh. Apalagi kalau kita lihat konten-konten di masa kini ya, Iya. konten-konten di Instagram, TikTok itu pasti rata-rata dia pakai durasi cuma 10 sampai 30 detik aja. Iya. Yang itu buat kita tuh terbiasa mengonsumsi konten-konten yang singkat. Jadi kita nggak sempet nih mikir, bahkan baca caption. Kalian baca nggak kalau ada caption headline-nya clickbait, captionnya panjang pasti di skip. Ya alhamdulillah masih baca. sih. Masih baca sih. Ya, tapi banyak loh dari teman-teman kita yang udah kontennya cuma velocity aja. Cuma jeduk-jeduk aja tapi Cukit-cukit gak apalagi jelas caption gitu ya. gitu loh nggak dibaca. Jadi kita nggak tahu. Nah, ini poin ketiga, mengerucut ke poin ketiga yang dimana ini paling penting karena tanpa poin ketiga ini kita bener-bener nggak bisa, sulit untuk memaknai optimalisasi AI di Gen Z itu kayak gimana. Jadi poin ketiga ini adalah mengenai berpikir kritis. Iya, yang kamu singgung. Jadi Iya. kenapa kita harus berpikir kritis? Ketika kita sudah punya etika sosial, ketika kita sudah tahu nih kita harus berbuat apa, gimana kita bermanner di media sosial, di penggunaan AI, dan kita juga sudah berliterasi digital. Tapi ketika kita setelah menyerap informasi itu tidak bisa berpikir kritis,
tidak bisa berpikir problem solving ya, dimana kita menghadapi banyak banget informasi dari AI, kita terima, kita resapi, tapi kita nggak paham nih sebenarnya info ini udah valid apa belum sih, apakah info ini benar-benar pantas untuk disebar atau belum sih, apakah headline ini clickbait atau enggak sih. Kita bisa mulai dari berpikir kritis itu. Dan berpikir kritis ini memang kalau kita secara bahasa ya, kita nggak bisa langsung instan untuk bisa berpikir kritis. Bertahap ada ya, jadi tahapannya. tahapan pelan-pelan. Dan berpikir kritis ini juga nggak bisa cepat dipelajari, perlu waktu dan perlu pembiasaan. Yang pertama itu bisa dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mengkonsumsi konten yang berkualitas, gimana kita menambah literasi digital kita, dan juga bagaimana kita membangun lingkungan nih, misal pertemanan kita, bagaimana kita mensosialisasikan itu ke teman-teman kita, supaya efeknya nanti nggak cuma ke diri kita sendiri, tapi juga ke teman-teman semua gitu. Itu mulai dari diri sendiri dulu diperbaiki, Ya, betul. dari 3 itu tadi, Iya, ketika dan paling berdampak itu yaitu berpikir kritis iya, itu iya, tadi ya. berpikir kritis. Merangkum semuanya. Berpikir. Oke. Jadi yang saya tangkap ini tadi ternyata sebenarnya AI ini tuh bisa banget nih membantu kita ya. Asalkan Ya, betul. ya kita tadi ada 3 poin ya. Startnya kan 3 poin dulu. Ada etika, kemudian yang kedua tadi literasi digital. Jadi mungkin ya ini adalah step by stepnya ya untuk menggunakan AI ini secara baik dan benar, bijak sih ya. Dan yang ketiga adalah berpikir kritis ya kan. Karena kalau misalkan kita udah benar-benar nerapin 3 ini nih, saya yakin sebenarnya kita Gen Z ini punya peluang untuk jadi generasi emas. Iya. Karena teknologi ini kan emang dibuat untuk membantu kita Iya, ya. betul. Bisa jadi sahabat tapi juga bisa jadi musuh. Iya. Makanya kita harus cari peluang gimana caranya teknologi ini tuh bisa jadi sahabat kita. Ya, jadi bestie. Ya jadi bestie ya Hashtag kan. apa kemarin bestiku AI. Bestiku AI. Ya. Jadi Mungkin ini bisa kayak gitu ya. iya, jadi ini bukan tentang siapa menguasai siapa sih, Iya. lebih tepatnya siapa yang bisa berkolaborasi. Benar. Karena kita manusia kan punya akal nih, jadi Iya. kita punya kesempatan yang besar untuk ayo kita rangkul teknologi ini. Toh yang bikin juga manusianya sendiri ya Iya. kan. Jadi intinya nih ya teman-teman, Gen Z ini bukanlah generasi cemas ya, melainkan generasi emas yang emang mempunyai potensi penuh untuk mengendalikan AI. Seperti kata pakar 4 nih ya, AI is a tool, not a replacement for human ingenuity. Oh. Jadi emang teknologi ini tuh ya emang ngebantu kita, bukan posisinya buat ngeganti kita nih ya. Iya. Dan ngomongin soal itu tadi, sebenarnya saya kepikiran sebuah solusi nih. What's that? Apa itu? Oke, bentar. Jadi sebagai Gen Z nih ya, ini buat kamu dan juga buat teman-teman yang di rumah nih ya. Oke. Gen Z ini tuh harus jadi generasi yang cakap. Cakap? Apa itu cakap? Apa itu? Belum tahu kan? Oke. Belum. Cakap itu C, cerdas literasi digital, aman dalam beretika, kolaborasi lintas budaya, Oh. aksi nyata pengembangan skill, dan yang terakhir adalah proteksi data pribadi. Wah, kita harus jadi Cakap. cakap. Generasi yang cakap. Bagus Nah. banget. Teruskan. Oke, jadi kita harus yang pertama 3 poin tadi ya. Ya. Literasi, Etika sosial, etika literasi, sosial, literasi digital, dan yang terakhir berpikir berpikir kritis. kritis. Dan selain itu jangan lupa teman-teman untuk jadi generasi yang Cakap. cakap. Karena kalau kita nih ya menerapkan generasi yang cakap tadi, saya yakin kita gak akan kalah nih sama AI. Seperti Ya. yang tadi kita bisa Ya. menguasai AI ya kan. Bisa Berkolaborasi. mengendalikan. Ya, Ya, berkolaborasi betul banget. juga. Dan mungkin kita nih di masa depan juga masih berpotensi untuk gak akan tergantikan nih, Iya, ya kan? betul. Karena kita punya potensi penuh atas AI tadi. ya betul banget. Jadi teman-teman, kita bisa gunakan AI ini untuk mencipta ya, bukan untuk menghancurkan. Iya, Bekerja sama dengan AI. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih telah mendengarkan kami. Saya Rizka Salsa, Abra, dan juga Tias pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan skrip ini ditulis dibuat dengan AI. Terima kasih. Terima kasih.